Perkenalkan, saya Kiki Taqiyuddin. Saya mengajar pendidikan agama Islam di SMK Pelayaran 1 Ciasem di daerah Ciasem, Kabupaten Subang. Juga sekaligus saya mahasiswa PPG Daljab dalam jabatan Batch 1 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran real di kelas 10 PJKT dengan materi hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Mana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, pertama Bapak absen dulu ya kehadiran kalian. Abi Putra. Enggak ada. Aden. Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas tema tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Namun sebelum itu, silakan supaya kalian semangat belajarnya, tunjukkan dulu yel-yel percis dipimpin oleh ketua kelasnya. Semangat ya. Silakan sebelum kita lanjutkan ke materi, kita buka dulu dengan pembacaan doa, juga pembiasaan seperti biasa, membaca Al-Fatihah sampai dengan ayat kursi supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar, semangat. Silakan Bapak kelas pimpin. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
supaya nanti kalian bisa tahu ayat Al-Quran tentang kewajiban patuh dan hormat kepada kedua orang tua, atau dengan nama lain berbakti kepada kedua orang tua. Mengetahui ayat dan hadisnya, kalian bisa membaca ayat dan hadisnya, juga termasuk terjemahnya. Yang kedua, kalian bisa memahami ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga hadis yang membahas tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian tujuan selanjutnya adalah setelah nanti kita membahas ayat-ayatnya, tentu kalian juga supaya kalian tahu bagaimana memperlakukan atau bagaimana bersikap kepada kedua orang tua sehingga menjadi anak yang disebut oleh agama sebagai anak soleh. Nah, itu. Oke. Dan yang terakhir tentu setelah kalian belajar ayat dan hadisnya, paham ayat dan hadisnya, memahami, menghayati, dan yang terakhir tujuan pembelajaran materi ini adalah supaya kalian bisa mempraktekkan di sekolah, di rumah, di kehidupan yang nyata bahwa kita sebagai anak harus patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Baik, sebelumnya Bapak tulis dulu ini ayat tentang hormat kepada kedua orang tua. Ayat tentang hormat dan patuh pada ada spidol yang lain nggak? Spidolnya ada apa sih? Ada. Coba lihat, perhatikan sambil Bapak menulis, kalian mencoba membacanya walaupun dalam hati, nanti baru kita bersama-sama membaca. Dan usahakan kalian harus terbiasa menulis Arab, menulis dan membacanya.
pembelajaran hari ini dengan bercerita sedikit tentang kejadian yang terjadi real nyata tanggal 5 Mei kemarin, hari Senin. Peristiwa yang cukup tragis ya, sangat menyedihkan dan berkaitan dengan materi ini. Di Kalijati, tahu kalian Kalijati? Ya, berita silahkan nanti lihat di Google, di berita bahkan rame. Ada seorang siswa SMK kelas 12. Apa yang terjadi? Dia tega membacok ibunya pakai parang sampai parah kepala sama punggung ibunya. Itu kejadian nyata di Kalijati. Menganiaya ibunya dengan membacok parah ibunya. Itu anak SMK kelas 12. Coba bayangkan, ada kejadian anak sampai berani menganiaya, tega menganiaya ibunya. Itu kejadian nyata. Nah, makanya hari ini kita akan belajar hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Pertanyaan pertama seperti ini, pertanyaan pembukanya. Kenapa kita, kalian nih, sebagai anak, kenapa kita harus patuh dan hormat kepada kedua orang tua? Atau dengan bahasa yang lain, kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Yang kedua, bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua? Yang ketiga, nih, lalu apa jika ternyata kalian atau kita sebagai anak berani dan tidak berbakti kepada orang tua, seperti kejadian yang terjadi hari Senin itu? Salah satu ayat di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17. Di sini ada satu ayat yang menjelaskan tentang kewajiban kita selaku manusia, juga menjelaskan kewajiban kita selaku anak terhadap orang tuanya. Baik, dengarkan dulu, nanti Bapak minta kalian membaca bersama-sama supaya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini adalah ayat tentang kewajiban kita kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ini sebagaimana terjemahannya bisa kalian lihat di dalam buku. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian semua tidak menyembah kecuali kepadanya. Nah, inti ayat ya, lihat perhatikan. Inti isi ayat atau penjelasannya. Yang pertama apa berarti? Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu semua tidak menyembah kecuali kepadanya. Berarti tidak beribadah
tidak beribadah kecuali kepada Allah. Perkenalkan, saya Kamisa, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya cari 2 ayat lagi tentang berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama surah Al-Luqman ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisqin fi amali ayashkur wa biwalidayhi ilayya al-masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Nama saya Agni Nurisa. Di sini penyebab kejadian tersebut? Siswa SMK di Subang, Jawa Barat berinisial F tega membacok ibu kandung bayinya 51 tahun. Aksi yang dilakukan pelaku hanya masalah sepele, yakni beli handphone dan menjual ayam. Peristiwa pembacokan itu terjadi di Kecamatan Kalijati, Subang, Jawa Barat pada Sabtu 4. Kesimpulan, Bapak ingin sampaikan kesimpulan dari materi belajar kita hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa hormat dan patuh kepada kedua orang tua berdasarkan ayat Quran surat Al-Isra yang Bapak baca, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dari ayat ini sudah jelas bahwa perintah utama dari Allah, dari Tuhan kepada kita, ya, setelah beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh musyrik, adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini berarti kewajiban yang paling utama sebagai manusia, sebagai anak. Ditambah tadi penampilan kelompok 1 bahwa banyak ayatnya. Bapak dengarkan tadi ayatnya surat Quran surat Al-Luqman bahwa sayyidal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Intinya apa itu tadi? Artinya bahwa wasiat Allah, perintah Allah kepada manusia adalah supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Digambarkan apa? Hamalat ummuhu, ibu kita, ibu kalian mengandung kita sampai bersusah payah, kemudian menyusui sampai 2 tahun, ya. Maka perintah Allah anishkurli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Nah, kepada kedua orang tua kita apa tandanya bersyukur yang merupakan perintah Allah? Jawab oleh kelompok 2. Tandanya kita bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua adalah tandanya apa? Hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Jadi kalau disuruh harus nurut, sekolah yang rajin, kita rajin sekolah, membantu orang tua, tidak, kalau berbicara yang lembut, tidak boleh menghardik, ya. Fala taqul lahuma uffin, dan banyak sekali. Pokoknya adat kebiasaan kita juga sebenarnya sudah mengajarkan. Jadi yang pertama apa? Ayat yang mengajarkan kita untuk berbakti, hormat dan patuh kepada orang tua tadi Quran surat Al-Luqman, ditambah surat apa tadi? Surat
An-Nisa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sama dengan ayat ini maknanya. Suruh beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi lebih dari 3 ayat. Ini saking pentingnya berbakti merupakan ajaran agama yang utama. Nah, kemudian kelompok yang ketiga, ketika ada kejadian yang terjadi di Kalijati Senin kemarin itu, kita bisa bayangkan bahwa kalau kalian tidak belajar agama, tidak tahu ayat yang menyuruh kita hormat, patuh kepada orang tua, pergaulannya nggak benar, pergaulan di luar tidak sesuai dengan agama, makanya terjadi seperti itu. Ya, ada anak yang tega membacok kedua orang tua ibunya tuh. Ini kasusnya ke ibunya. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Maka solusinya apa? Solusinya itu perdalam keimanan. Itu tadi contohnya baca ayat Al-Quran, diresapi, kalau bahasa Sunda apa? Dilenyepi, ya. Wabil walidaini ihsana. Kemudian apa? Termasuk ini pembelajaran iman luar. Ya, betul. Sebentar lagi simpulan dari ini. Terus juga jaga pergaulan dari pergaulan yang tidak benar, yang bisa merusak pikiran dan hati kalian. Itu mungkin kesimpulannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa, dengan membaca alhamdulillah dan doa kifarat masjid. Kifarat majlis. Apa? Ayo. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikuti kalau enggak apa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka